Di video kali ini gue akan share gimana caranya kita dapetin supplier ekspor berupa pabrik, manufaktur, atau tempat produksi tanpa kita harus punya unit produksi atau tempat produksi, bahkan beli pabrik sekalipun. Ini berdasarkan dari pengalaman gue sendiri. Gue bangun PT Persatuan Komoditas Indonesia, udah ekspor selama kurang lebih 4 tahun ini tanpa punya pabrik. Dan juga bukan pabrik dari keluarga, jadi pabriknya, suppliernya benar-benar dari orang lain. Dan ini sangat-sangat mungkin. Dan hari ini gue akan share frameworknya bagaimana untuk bisa cari supplier dan juga kerja sama dengan mereka untuk bisa tembus ekspor. Oke, pertama kita harus tahu fakta bahwa di Indonesia ada banyak banget UMKM, unit produksi, yang produknya itu bagus-bagus, tapi kesulitan untuk ekspor. Kenapa kesulitan untuk ekspor? Karena mereka sebagian besar waktu dan energinya udah habis, capek dipakai buat produksi. Nggak sempat lagi mikir marketing, apalagi untuk ekspor. Maka itu, trading company seperti kita, khususnya yang dijalankan oleh anak-anak muda, akan sangat membantu UMKM, para produsen di seluruh Indonesia untuk bisa mempromosikan produk mereka ke ranah ekspor. Tapi masalahnya, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan mereka untuk kerjasama dengan mereka, menjual produk mereka ke seluruh dunia? Pertama adalah dengan membangun trading dan juga distributor company yang profesional. Jadi sebelum kita menghadap ke supplier, kita harus udah punya perusahaan dulu nih. Kalaupun belum punya perusahaan, ya udah tahu konsep perusahaannya mau seperti apa. Sehingga kita pas datang ke supplier, kita udah tahu maunya kita itu seperti apa. Nah, misalnya dulu gue bangun Persatuan Komoditas Indonesia, gue udah tahu nih, gue pengen jadi trading company untuk coklat dan juga kopi-kopi di Indonesia. Sehingga gue tahu harus datang ke supplier mana aja dan harus ngomong apa ke mereka. Dan persis ini adalah kesalahan kebanyakan eksportir pemula, datang ke supplier tanpa persiapan apa-apa. Ya suppliernya nggak bakal mau lah. Dan mungkin kalau kalian pernah merasakan ini, ya mungkin karena kalian nggak persiapan apa-apa. Produk nggak ngerti, perusahaan nggak ngerti. Terus ngapain si supplier ngabisin waktu untuk ngobrol bersama kalian? Makanya pertama, bangun dulu company-nya. Konsepnya seperti apa? Rencana kalian jangka panjang tuh seperti apa? Portofolio perusahaan kalian, mau trading company itu produk-produk apa aja? Value yang diberikan apa? Nah, ini harus sangat penting untuk bisa kita definisikan di awal, sebelum kita cari supplier, bahkan cari buyer ya. Maka pertama itu, ya, mau jadi eksportir harus tahu, kita bisnisnya, perusahaannya mau bergerak ke arah mana, tujuannya apa, end goal-nya seperti apa. Maka PR pertama, bangun company. Bangun distributor trading company dengan konsep yang sangat jelas, produknya apa, visi misinya apa, end goal-nya apa. Kita harus bisa memberikan value dan benefit ke supplier untuk bisa kerjasama dengan kita. Karena kalau kita cuma datang mau jualin produk mereka tanpa kita kasih value apa-apa, ya ngapain mereka bekerja sama dengan kita? Maka pikirin ya, value apa yang bisa kita berikan ke si supplier. Si supplier tuh dampaknya kerjasamanya apa dengan kita. Misalnya kita bisa meningkatin omset mereka dengan ekspor ke negara A, negara B, negara C karena kita punya koneksi di sana. Atau kita bisa bantu mereka bangun marketing kits, branding yang baik. Atau apa value yang bisa kalian berikan ke supplier supaya mereka ada alasan untuk mau menerima kerjasama dengan kita. Nah, selanjutnya kalau kita udah mikirin nih konsep perusahaan, value, dan proposal kerjasama yang bisa kita berikan ke supplier, ya kita email, kita telepon, dan kita datengin. Kita atur meeting untuk diskusi peluang kerjasama dan distribusi ekspor dengan si supplier-supplier kita. Maka di tahap awal, modal awal kita sebagai eksportir itu bukan modal produksi, tapi modal untuk bisa jalin kerjasama dan koneksi dengan supplier. Datengin supplier, bawa bingkisan, pakai baju yang rapi supaya bisa meyakinkan, kasih presentasi bisnis yang baik untuk bisa meyakinkan mereka kerjasama dengan kita. Karena di Indonesia kita nggak bakal kekurangan supplier. Kalian bisa lihat di daerah kalian aja pasti banyak banget unit produksi, apapun itu. Dan Indonesia sangat luas ya, dari Sumatera sampai Papua itu ada banyak sekali potensi-potensi ekspor yang bisa kita garap. Terus gimana skema kerjasamanya dengan si supplier? Kurang lebih kalau untuk supplier manufaktur, ada 3 skema kerjasama yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah skema beli putus. Beli putus sebagai trader. Nah, kontranya apa? Kalau si supplier kita ini udah pengusaha kena pajak atau PKP, maka kita akan diberikan PPN 11% atau 12% nanti, nggak tahu. Nah, itu menyebabkan harga kita bisa nggak kompetitif di pasar ekspor. Karena kita beli ke supplier aja udah kena PPN. Nah, solusinya apa? Ya kita mem-PKP-kan juga perusahaan kita sebagai trading company. Karena kalau kita PKP, beli dengan PKP, maka PPN-nya akan direstitusi. Skema kedua, kalau kalian nggak mau jadi PKP, kalian bisa pakai sistem komisi. Jadi kalau pakai sistem komisi ini, eksportirnya adalah perusahaan si supplier. Kita sebagai ya broker, sebagai trader aja. Jadi kita hanya menerima komisi dari hasil penjualan. Biasanya 3%, 5%, atau tergantung kesepakatan yang telah disepakati.
Tapi kontranya adalah kita bisa ditikung oleh supplier. Karena yang namanya manusia ya, karena supplier juga wujudnya kan bentuknya manusia. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena bisa aja dia tergoda, wah ini buyer jadi terus tikung, nggak usah pakai kita lagi. Karena ngasih komisi. Kalau mereka bisa ekspor sendiri, keuntungannya jadi penuh. Nah ini menjadi salah satu resiko dan kontra ketika kita memakai skema ini, skema komisi. Caranya adalah nggak lain nggak bukan harus menandatangani surat kerjasama, surat kontrak kerjasama atau non-disclosure agreement. Kalau lebih kuat lagi ya bisa kontrak kerjasama dengan notaris kalau emang udah sangat besar pembeliannya ya. Maka penting banget untuk menjalin relasi, komunikasi, dan hubungan yang harmonis dengan supplier, supaya supplier dengan kita juga merasa adanya hubungan kekeluargaan. Jadi nggak ada lagi tuh ditikung-tikung atau ada kecurangan, kecurigaan apapun. Karena bisnis yang transparan itu bisnis yang paling enak. Maka semoga kita dapat supplier yang benar-benar mau kerjasama bareng dengan kita, mau tumbuh bersama. Skema ketiga adalah skema yang paling advance, di mana kita sebagai trading company menginvestasikan ke manufaktur-manufaktur yang telah kita pilih untuk kita tradingkan produknya. Ini udah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Kalau kalian tahu Cargill, kalian tahu Olam, atau mungkin Unilever, Nestle, itu cara mereka seperti itu. Misalnya Nestle, dulu mereka cuma produknya adalah susu kental manis. Tapi sekarang mereka bisa punya air, mereka bisa punya produk coklat, mereka bisa punya produk lain-lain. Itu karena mereka mengakuisisi dan menginvestasikan ke produk-produk lokal. Atau misalnya Cargill juga melakukan hal serupa. Mereka menginvestasikan ke unit-unit produksi lokal sehingga mereka punya kepemilikan atas industri-industri lokal. Dan ini juga bisa kita lakukan sebagai trading company untuk rencana jangka panjang, yaitu menginvestasikan, memiliki saham di unit-unit produksi. Jadi kita nggak bikin pabrik dari nol, tapi kita bisa langsung punya kepemilikan dengan membeli saham perusahaan tersebut. Maka, ya kita bisa aja ekspornya langsung dari pabrik, langsung dari supplier, karena kita udah punya kepemilikan juga atas perusahaan tersebut. Nah, itu cara untuk dapetin supplier pabrik, supplier manufaktur untuk bisa ekspor. Indonesia kenapa nggak maju-maju adalah karena kita meningkatkan ekspor sih iya, tapi ekspornya ekspor non-manufaktur, ekspor produk-produk mentah, dan ini udah dilakukan ratusan tahun sejak zaman VOC. Untuk Indonesia bisa maju, kita harus bisa meningkatkan ekspor produk manufaktur. Dan faktanya di Indonesia nggak kekurangan manufaktur. Ada banyak banget UMKM, sentra produksi yang bisa kita bantu untuk memasarkan produksi-produksi Indonesia ke seluruh dunia. Cina aja bisa, Indonesia harusnya juga bisa dengan kapasitas sumber daya alam yang kita miliki dan juga sumber daya manusia yang kita punya. Dan ini butuh bantuan kita, para anak-anak muda, untuk menggelorakan semangat ekspor ke seluruh Indonesia untuk bangun trading company baru dengan kualitas internasional di Indonesia. Semoga bermanfaat dan gue tunggu kalian jadi eksportir baru Indonesia.